Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa ba'du. Baik. Jamaah musalla al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman wal Islam, kesehatan, waktu luang, kesempatan dan juga taufik berupa kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Marilah kita bersungguh-sungguh menjadikan nikmat-nikmat Allah sebagai wasilah menambah taat kita kepadanya, dan marilah kita bersungguh-sungguh untuk tidak menjadikan nikmat Allah sebagai perantara atau wasilah berbuat durhaka kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi fikih kita terakhir tentang pakaian ya. Sudah dibaca ini ya. Berarti sekarang merawat jenazah atau hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis Qadi Abu Syuja', semoga Allah merahmati beliau, wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, dan semoga Allah beri manfaat kepada kita semua dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Wa thnani la yughassalan wa la yusalla alaihima asy-syahidu fi ma'rakatil musyrikin was-siqtu alladhi lam yastahilla sarikhan. Baik, tafadhal, mungkin ada yang baca? Apa? Ada 4 perkara yang harus dikerjakan dalam merawat jenazah. Nah. 1. Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Ada 2 jenazah yang tidak dimandikan dan disolatkan, yaitu orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin, kemudian bayi keguguran yang belum bisa menangis keras. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Di sini beliau mengatakan pasal ada 4 perkara yang harus dikerjakan dalam merawat jenazah. Di sini kita perhatikan ada kalimat harus dikerjakan. Maka harus dikerjakan ini maknanya adalah fardu kifayah, fardu alal kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu kewajiban yang berfokus pada terjadinya aktivitas tanpa melihat ya pelakunya. Yang penting aktivitas tersebut terlaksanakan. Ya. Dan ketika sudah ada yang melaksanakan, maka yang lainnya gugur kewajiban. Ini namanya fardu kifayah. Maka 4 hal ini yang berkaitan dengan mayit hukumnya fardu kifayah. Tentu 4 hal ini fardu kifayah hanya bagi mayit muslim. Hanya bagi mayit muslim. Adapun selain muslim nanti ada penjelasannya. Nah, fardu kifayah ketika sudah ada yang melaksanakan dan kita pun juga melaksanakannya, maka kita melaksanakan satu sunnah muakkadah.
Misalnya sudah ada yang menyolati jenazah, sudah ada yang menyolati jenazah. Kemudian kita laksanakan sholat jenazah setelahnya, maka yang fardu kifayah yang mana? Aktivitas yang pertama. Yang selanjutnya adalah sunnah muakkadah, satu sunnah yang sangat ditekankan dan memiliki keutamaan yang besar. Ya, ini mungkin barangkali banyak di sebagian kaum muslimin yang kurang tertarik melaksanakan sholat dan mengantarkan jenazah. Padahal Nabi SAW menyebutkan siapa yang menyolatkan dan mengantarkan jenazah, falahu qiratan, baginya dua qirat. Satu qirat itu setara dengan gunung Uhud, kata Nabi SAW. Maka pahalanya sebesar itu. Nah, ini mungkin banyak diremehkan, padahal memiliki pahala yang besar. Kalau sedikit kami cerita dulu, di Yaman kami ketika di sana, itu kalau sholat jenazah, subhanallah, masjid itu penuh. Jadi mereka sebagai bentuk penghormatan kepada mayit, dan ini juga satu perintah yang ada keharusannya, perintah menyolatkan itu kan ada keharusannya, walaupun harusnya bagi yang pertama ada keharusannya, maka ini bukan perintah yang remeh, sehingga mereka menyambutnya. Bahkan di masjid dulu kami di daerah Sayun di Yaman Selatan itu, yang meninggal misalnya orang di kampung sebelah, itu pengumuman itu sampai sini, karena memang mereka mungkin ukhuwahnya kuat, sampai mengenal orang-orang di kampung sebelah, banyak kenal. Kalau di kita mungkin sewilayah ini saja ya, kesana dikit mungkin nggak kenal, kesana dikit nggak kenal. Dan itu ketika ada ajakan sholat jenazah, mereka hadir, bahkan dari kampung sebelah juga hadir. Beberapa kali saya dapati bahkan masjid yang daya tampungnya sekitar 200-300 orang itu ya, itu penuh sesak untuk menyolatkan jenazah. Bukan mayit seorang alim, orang biasa gitu kan. Orang biasa, subhanallah. Ya, karena memang semakin banyak jumlah yang mensolatkan, maka itu semakin memberikan syafaat kepada mayit. Bahkan disebutkan diantaranya dalam hadis, siapa yang mayit yang dihadiri sholat 40 orang wajabat ya, maka masuk surga ya, walaupun itu tergantung amalannya lagi, tapi ada motivasi untuk memperbanyak jumlah jamaah yang menghadiri sholat jenazah. Baik. Maka 4 hal ini wajib ya bagi mayit yang muslim. Tentu muslim selain ya yang muhrim dan selain yang mati syahid. Jadi mayit muslim dan dia ternyata orang yang sedang ihram dalam pelaksanaan haji maupun umrah, kemudian meninggal dunia, maka tidak disyariatkan baginya untuk dimandikan dan disolatkan. Begitu juga orang yang mati syahid. Nah, makanya di sini al-muslimu ghairul muhrimi wasyahid. Baik. 4 hal itu adalah ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, wa salatu alaihi wa dafnuh. Memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Baik. Wa ammal mayyitul kafir, adapun mayit yang kafir, fas-salatu alaihi haram, menyolatinya hukumnya haram. Harbiyan kana au dhimmiyan, baik orang kafir itu kafir yang memerangi kaum muslimin, yang jelas-jelas mengumumkan perang kepada kaum muslimin, ataupun kafir itu kafir yang ma'sumud dam, yang dilindungi darahnya. Orang kafir yang dilindungi darah, maka haram hukumnya menyolatkan. Kalau dia adalah mayit yang ma'sumud dam, orang kafir yang darahnya terlindungi, artinya bukan orang kafir yang mengumumkan perang kepada kaum muslimin, maka sebagian ulama memandang wajib 2 hal, yang wajib 2 hal, yaitu dikafani dan dikuburkan. 2, dikafani dan dikuburkan. Adapun memandikan silahkan kalau mau.
Hukumnya dalam mazhab Syafi'i jawaz, boleh. Ya. Ini kalau orang kafir yang darahnya terlindungi. Orang kafir darahnya terlindungi seperti orang kafir yang terikat perjanjian damai. Orang kafir yang masuk wilayah kaum muslimin dan mereka punya perjanjian-perjanjian, termasuk di Indonesia ini kan kesepakatan untuk ta'ayusus silmi, hidup berdampingan dalam damai. Maka maksumud dam, mereka darahnya terlindungi. Maka ada kewajiban yaitu dua, yaitu mengkafani dan menguburkan. Memandikan boleh hukumnya, tapi tidak wajib. Mensolatkan hukumnya haram. Paham ya? Nah, sekarang kalau ada kafir yang murtad, ya, kafirnya bukan kafir asli, tapi kafir murtad. Naudzubillah. Ada orang muslim kemudian dia murtad dari agamanya. Murtad ya, jelas, bukan kategori yang murtadnya masih diragukan. Misalnya disebabkan karena dia nggak sholat, kemudian dianggap murtad. Padahal dia tidak pernah mengucapkan apa-apa berkaitan dengan syariat sholat tersebut. Kalau dia murtad, maka tidak ada kewajiban empat-empatnya bagi kaum muslimin. Tidak wajib dikuburkan, tidak wajib dikafani, tidak ada keharusan dimandikan, tidak ada kewajiban apalagi sholat. Ini kalau kafir murtad. Terus dia bahkan Ustaz, seandainya dibiarkan sampai alhamdulillah sampai membusuk misalnya, nggak dosa. Kaum muslimin tidak berdosa. Tapi kalau orang kafir ma'sumud dam yang terlindung darahnya tetap punya kewajiban dua, mengkafani dan menguburkan. Yang bisa difahami ya. Nah, di sini tidak dijelaskan, itu tentu dijelaskan dalam syarah-syarahnya dari kitab Matan Abi Suja'. Nah. Baik. Baik, wa ammal muhrim idza kuffina fala yasturu ra'sahu wala wajhal muhrim. Adapun orang muhrim kalau dikafani maka tidak boleh menutupi kepala dan juga wajahnya. Kepala dan juga wajah yang muhrimah, wanita muhrimah. Wa amma syahid, adapun orang muslim yang mati syahid, fala yusalla alaihi, tidak disolatkan alaihi kama dzakarahu, sebagaimana disebutkan oleh penulis biqaulihi, dengan ucapannya wathnani la yughassalan, dua golongan dari kaum muslimin yang tidak dimandikan, wala yusalla alaihima. Baik. Orang mati syahid di dalam fikih dibagi menjadi tiga. Mati syahid itu ada tiga jenis. Pertama, dihukumi syahid dunia akhirat. Kedua, dihukumi syahid di akhirat saja. Ya. Yang ketiga, dihukumi syahid dunia saja. Maksudnya gimana Ustaz? Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang berjihad melawan orang-orang kafir atau orang musyrik, kemudian dia terbunuh di medan perang. Maka orang ini disebut syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat maknanya seandainya dia wafat, maka dia tidak dimandikan secara pengurusan jenazahnya dan juga tidak disolatkan. Dikafani, ya dikafani dengan kafan minimal misalnya. Minimal sebagian ulama mengatakan yang penting nutup aurat. Baik. Maka ini syahid di akhirat, dunia akhirat. Di dunia dihukumi orang yang mati syahid dengan tidak dimandikan dan tidak disolatkan, dan di akhirat pun memang sebagai orang syahid. Ada syahid yang dihukumi akhirat saja. Syahid akhirat saja itu seperti orang yang meninggal karena sakit perut, ya kan? Nabi menyebutnya syahid. Orang yang meninggal tertimpa bangunan, orang yang meninggal karena wabah, orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena apa lagi? Ada beberapa macam yang disebut syahid. Nabi mengatakan dia mendapat pahala syahid. Tapi syahidnya hanya dihukumi akhirat.
Hanya dihukumi akhirat maksudnya bagaimana? Secara hukum dunia dia tetap diperlakukan seperti mayit pada umumnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Empat-empatnya dapat. Tetapi di akhirat dia dikategorikan sebagai orang syahid, mendapat pahala syahid. Mendapat pahala orang mati syahid. Contoh termasuk juga yang mati tenggelam, itu termasuk disebutkan Nabi SAW. Ada beberapa yang disebutkan, saya tidak ingat berapa jumlahnya, ini sebagian yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada yang mati syahid dunia saja. Mati syahid dunia bagaimana gambarannya? Di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid, yaitu tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Hanya saja status syahidnya itu hanya dunia. Di akhirat dia tidak mendapat pahala syahid. Siapa mereka? Orang-orang yang berjihad tapi ingin mencari ketenaran, ingin mendapatkan harta rampasan, ingin tidak ikhlas karena Allah. Maka di akhirat dia nggak mendapatkan pahala syahid, tapi di dunia diperlakukan seperti orang mati syahid. Kenapa? Karena memang dia berjuang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir. Adapun melawan, perhatikan di sini. Orang kafir kata beliau, ya, berperang menghadapi kaum musyrikin. Seandainya terjadi perang antar kaum muslimin, masuk kategori yang mana? Seperti dulu di zaman sahabat pernah terjadi kan? Antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Antara Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Aisyah. Ya. Dan beberapa sejarah mencatat terjadi pertikaian antar kaum muslimin, bahkan sampai hari ini, ya. Dulu sudah cukup lama di Irak itu kan terjadi perang antar fraksi, perjuangan ketika awal-awal invasi dari Amerika Serikat. Itu terjadi perang antar fraksi. Ini apakah dihukumi syahid dunia akhirat? Maka jawabannya tidak. Mereka dimandikan, mereka disolatkan, mereka dikuburkan, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini ya. Maka perang-perang atau perang yang disebut mati syahid, orang yang terbunuh di dalamnya hanya perang melawan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin. Baik. Jelas ya. Kemudian ada dua jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Siapa dua orang itu? Yang pertama, orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin. Tadi sudah kita jelaskan. Baik. Kemudian yang kedua, wathani, bayi keguguran yang belum bisa menangis keras. Bayi keguguran yang belum bisa menangis keras. Baik, ini terjemahnya kurang pas sebenarnya. Di sini beliau ingin berbicara tentang satu hukum lagi, di mana kalau ada mayit yang masuk kategori ini, dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan seperti orang mati syahid, yaitu bayi yang di sini diterjemahkan yang belum bisa menangis keras. Baik, ini tidak disyaratkan nangisnya keras. Maksudnya di sini yastahilla sharihan, bayi yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan sudah meninggal. Seandainya ada amaratul haya, ada tanda-tanda kehidupan, baik dengan suara, umumnya memang ya kehidupan itu ditandai dengan adanya suara, karena bayi baru keluar biasanya dipaksa suruh menangis kan. Kalau nggak menangis masalah. Anggaplah tidak menangis tadi tapi bergerak. Maka ini tetap dihukumi sebagai bayi yang keluar dalam keadaan hidup. Kalau bayi itu keluar dalam kondisi sudah meninggal dunia, maka dia seperti dihukumi orang mati syahid. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Berarti sisa dua apa saja? Dikafani dan dikuburkan. Bahkan tidak boleh disolatkan. Tidak boleh disolatkan. Karena hadisnya sahih dan sangat jelas berbicara tentang itu. Nah,
Bayi keguguran, kata para ulama, ada 3 macam. Ya, bayi keguguran itu ada 3 model. Ya. Yang pertama, bayi yang keluar atau yang keluar dari perut ibunya dalam kondisi belum terbentuk tubuhnya utuh. Belum terbentuk utuh badannya. Ya, belum terbentuk utuh. Kalau belum terbentuk utuh, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Misalnya keguguran, bayi keguguran. Ini perlu nih dipelajari. Tapi kalau yang udah bapak-bapak ini udah lewat ya, udah tua. Ya. Oh, cucu barangkali ya. Tapi ini kita perlu tahu, seandainya terjadi keguguran dan belum terbentuk jasad secara sempurna, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Hanya dianjurkan, bukan dikafani bahasanya, dibungkus kemudian dikubur. Tapi anjuran sifatnya, tidak wajib. Sama halnya ketika ada bagian tubuh yang lepas dari kita, itu dianjurkan dikuburkan. Ya, misalnya ari-ari biasanya habis lahiran itu dikuburkan. Tapi nggak usah pakai lampu lah, nggak usah pakai lampu gitu ya. Tapi Allah alam ya, itu ceritanya gimana dilampui saya nggak ngerti. Tapi secara syar'i tidak ada. Seandainya dianggap memiliki keberkahan, bisa menjadikan anak pintar dan lain sebagainya, maka ini perlu ada dalilnya. Ya, karena kita meyakini ad-dhar wan nafi' wallah, yang memberi madarat, yang memberi manfaat hanya Allah, bukan lampu gitu ya. Nah, baik. Ala kulli hal, itu dianjurkan dikuburkan. Begitu juga apanya tuh namanya biasanya kalau lahiran ada apa? Bahasanya temennya bayi di dalam perut tuh. Hah? Hari-hari itu. Hari-hari ya, nah. Ada nama yang lain kayaknya, saya lupa namanya itu. Ala kulli hal itu dianjurkan dikuburkan. Dianjurkan ya, tapi tidak wajib. Bukan satu kewajiban. Dianjurkan. Kemudian yang kedua, sudah terbentuk sempurna. Terbentuk sempurna, sudah ada matanya, sudah ada tangannya lengkap, ya kakinya pun sudah sempurna, tapi lahir dalam kondisi sudah meninggal. Maka apa kewajibannya? Kewajibannya 2 tadi. Kafani dan dikuburkan, sudah wajib, bukan boleh, tapi wajib. Kalau yang pertama boleh. Seandainya pun nggak dilakukan tidak berdosa. Tapi yang kedua wajib dikafani dan dikuburkan, tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dimandikan. Kemudian dimandikan, disiram ya boleh, tapi dimandikan dalam arti menganggap itu satu kewajiban, tidak wajib. Kemudian yang ketiga, keguguran atau lahir bayi sempat menangis kemudian meninggal dunia. Maka bagaimana mengurus jenazahnya? Maka dia mendapatkan 4 hak. Sama seperti manusia yang sudah besar, yang sudah dewasa meninggal. Atau bukan dewasa ya, manusia yang hidup secara umum kemudian meninggal dunia, maka dia mendapatkan 4 hak. Yaitu ya, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, saya ulangi ya. Bayi yang belum terbentuk jasadnya, maka boleh dikafani dan boleh dikuburkan, tidak boleh disolatkan. Kemudian bayi yang sudah sempurna tubuhnya, lahir dalam kondisi meninggal, maka kewajibannya 2, dikafani dan dikuburkan. Kemudian yang ketiga, bayi yang lahir dalam kondisi yang sempurna dan sempat hidup, lalu tidak lama berselang kemudian meninggal, maka hukmul kabir, dihukumi seperti bayi pada umumnya atau manusia pada umumnya, seorang muslim secara umum, yaitu mendapatkan 4 hak: dimandikan, dikafani, dikuburkan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, baik. Kemudian memandikan jenazah. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yughsalul mayyitu. Masih ada waktu ya. Wa yughsalul mayyitu witra. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun wa fi akhirih syai'un min kafur. Naam. Tafadhal. Jenazah dimandikan dengan bilangan ganjil. Pertama dimandikan dengan daun bidara, sedangkan terakhir dengan kafur atau barus atau bawahnya. Naam. Baik. Tentu ini menjelaskan cara memandikan jenazah dengan cara yang paling simpel. Jadi memang memandikan jenazah yang paling inti itu adalah dibasuh seluruh tubuhnya dengan air, dicuci dengan air. Walaupun sekalipun itu sah. Sekali tapi pakai air suci. Nah, ini cara yang paling minimal. Kalau cara yang maksimal kita bisa tanya kepada yang biasa mandikan mayit. Atau biasa mandikan mayit. Atau Mas Yatun yang biasa ngurus jenazah. Jadi biasanya dimulai dengan dikeluarkan kotorannya. Dengan ditekan sedikit bagian. Saya belum pernah mandikan, saya baru belajar ilmunya ini. Belum pernah. Belum ada yang minta juga kan. Belum ada yang minta mandikan. Minimal kayaknya perlu ngikut mandikan. Ditekan perutnya ya kan. Keluar kotorannya, dibersihkan, kemudian tetap dijaga kehormatannya yaitu menutup aurat. Itu penting. Dan jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Nah, kemudian ada satu kebiasaan yang terjadi di masyarakat yaitu biasanya kalau orang tuanya meninggal, masing-masing suruh nyirami. Nah, kalau memang kondisinya tertutup aurat boleh. Tapi kalau tidak tertutup aurat nggak boleh. Dan itu pun tidak ada anjuran khusus. Tapi kalau mau dilakukan boleh saja, tapi itu bukan keharusan. Karena kita terhadap mahram pun ada batasan aurat. Yes, saya dengan adik-adik saya perempuan, kakak saya perempuan, atau ibu saya, itu ada batasan auratnya tetap, yaitu seperti aurat sesama laki-laki. Yaitu dari pusar sampai lutut. Ya, itu juga aurat buat keluarga. Nah, ini sudah pernah kita bahas rincian aurat itu ya. Kalau aurat sesama laki-laki dari pusar sampai lutut. Aurat sesama perempuan sama juga dari pusar sampai lutut. Tetapi kalau wanita itu wanita kafirah, maka auratnya adalah aurat menggunakan baju aktivitas biasanya wanita. Jadi aktivitas wanita biasa pakai daster kan, kelihatan sininya, kelihatan sedikit betisnya. Lebih dari itu aurat. Itu di hadapan wanita kafirah. Aurat laki-laki dalam sholat sama dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan dalam sholat seluruh wajahnya, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian aurat laki-laki terhadap istri tentu tidak ada batas. Istri terhadap suami juga tidak ada batas. Kemudian aurat kita terhadap diri kita sendiri, ya, itu selain sauatan, selain dua aurat yaitu kemaluan dan dubur. Artinya kita tidak membuka, mohon maaf ya, celana dalam, ya, tidak membuka celana dalam kecuali dalam kondisi yang hajat, kebutuhan. Jadi misalnya lagi di kamar sendirian kemudian telanjang bulat, ini tidak boleh dilakukan ya. Allah ahaqqu ayyustahya. Allah adalah zat yang lebih berhak kita malu di hadapannya gitu kan, karena yang melihat Allah. Tapi kalau butuh ya, misalnya mandi, buang hajat, maka itu boleh. Adapun perempuan, laki-laki kepada perempuan secara umum yang bukan mahram, ya, maka perempuan wajib menutup semua areanya kecuali wajah dan telapak tangan. Atau dalam mazhab Syafi'i wajah juga termasuk aurat mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i termasuk yang mewajibkan bercadar. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan wajah dan telapak tangan. Dan ini jumhur ya, jumhur mengatakan wajah dan telapak. Jumhur ini artinya mayoritas ya, mayoritas ulama.
Kemudian laki-laki kepada mahramnya, mahram di sini adalah kakak, adik, ibu, itu adalah dari pusar sampai lutut. Ini dulu pernah kita bahas dalam pembahasan bab salat ya dalam aurat. Baik. Nah, kemudian ya begitulah dipencet, kemudian disiram pakai air air suci dulu yang pertama, kemudian setelah itu baru pakai sidar, beberapa kali pakai sidar supaya lebih bersih. Boleh juga menggunakan sabun, boleh. Kemudian juga diakhiri dengan syai'an min kafur, sedikit dari kafur ya, wangian, air yang ada wanginya. Seandainya setelah dimandikan keluar lagi kotoran, apakah wajib dimandiin lagi? Jawabannya tidak. Ya, tapi biasanya akramakumullah itu biasanya di lubang-lubangnya itu disumpel, Pak ya. Disumpel. Lubang-lubang itu disumpel. Yang paling penting adalah diperhatikan aurat harus ditutup. Seandainya dimandikan pun, kita memandikan jangan sampai terbuka auratnya. Auratnya tetap ditutup. Bagaimana caranya? Biasanya sambil ditutupi kain di atasnya. Ketika disiram, kemudian sambil masukkan tangan, sambil matanya melihat kemana, tidak melihat ke arah mayit. Nah, inilah tentu di sini sangat ringkas. Intinya, di sini beliau ingin menjelaskan cara memandikan dalam batas yang minimal. Maka memandikan mayit itu sebenarnya semua bisa gitu ya. Dan perlu ini termasuk satu hal yang perlu diwariskan, Pak ya. Jangan sampai yang bisa itu aja. Kemudian nanti ketika nggak ada misalnya yang mandikan bingung gitu kan. Nah, ini perlu ditularkan buat pelatihan khusus ya, memandikan jenazah, mengundang yang biasa memandikan agar nanti yang lainnya bisa juga. Nah, korban kecelakaan akramakumullah. Ya, kalau biasanya yang saya tahu dimandikan dengan dipasang-pasangkan, misalnya sudah putus-putus ya. Ya mungkin kalau kita mau menjalankan syariat memandikan cukup disiram aja sekali, udah. Dikumpulkan, kemudian disiram. Udah. Seandainya nggak dimandikan, apakah boleh? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi biasanya cara memandikannya itu, naudzubillah, semoga kita dilindungi dari semacam ini. Bagian potongan-potongan tubuhnya dikumpulkan kemudian disiram, kemudian sudah langsung di kafani. Nah, seandainya masih mengalir darah nggak masalah, karena tadi bahkan seandainya keluar kotoran lagi, apakah perlu dimandikan lagi? Tidak, karena mandi ini bukan kewajiban mayit, tapi kewajiban siapa? Orang yang hidup. Itu bagian dari kewajiban kita menghormati mayit, tapi bukan kewajibannya mayit. Nah, makanya dalam bab niat, karena kan kalau mandi besar harus ada niat, betul kan? Harus ada niat khusus jenabah. Nah, makanya apakah bagi yang memandikan wajib niat memandikan mayit atau tidak? Maka kata para ulama tidak wajib. Kenapa? Karena memandikan mayit itu bukan kewajiban mayit, tapi kewajiban kita. Dan kita nggak perlu niat untuk mandinya orang gitu kan. Kita hanya sekedar memandikan saja. Baik, ala kulli hal itu berkaitan dengan memandikan jenazah. Masih ada Pak? Jam berapa azan? Belum ya? Kita lanjutkan lagi mengkafani jenazah. Qala wa yukaffanu fi thalathati athwabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Naam. 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 Sudah bunyi ya? Ini kecepatan atau pas ya? Baik, berarti kita tunda saja pembahasan ini dan sholat jenazah di pertemuan yang lain insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. Tadi ada semacam khalat ya, pembahasan di sini tentang muhrim dan syahid disetarakan. Ini agak penempatannya agak keliru.
Bukan berarti orang muhrim tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Yang tidak disolatkan dan tidak dimandikan adalah syahid dan anak kecil yang tadi meninggal saat atau sebelum dilahirkan. Nah, orang muhrim dia tetap disolatkan, tetap dikafani, hanya bedanya pengkafanannya itu tidak boleh menutup kepala. Bagi laki-laki dan bagi perempuan tidak menutup wajah. Tidak menutup wajah. Dan ketika memandikan tidak boleh disentuh dengan pewangian. Jadi murni pakai air bersih aja, air suci. Nggak perlu dicampur tadi cider, tidak boleh campur wangi-wangian, nggak boleh. Pakai sabun juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk mahdhuratul ihram, larangan-larangan bagi orang yang sedang ihram. Tidak boleh menggunakan wewangian. Nah, ini tadi semacam ada khalt dari syarah yang tadi kita baca. Khawatir salah difahami. Baik. Ada pertanyaan? Tafadhol. Nah, Pak Jok ini duluan. Pak Bambang. Untuk jenazah yang meninggal dan hitungannya di akhirat. Nah, Tadi disebutkan yang meninggal karena sakit perut atau kena wabah. Itu disebutkan diwajibkan dimandikan, dikafankan dan disolatkan. nah, Jadi yang model kena COVID itu tidak dimandikan langsung dibungkus. ya kemarin ya masa wabah. Nah, bagaimana pandangan kita gitu ya? Memang kalau wabah tadi kategorinya syahid di akhirat saja, hukumi syahid di akhirat, tapi di dunia diperlakukan layaknya orang Islam yang tidak mati syahid dalam peperangan. Tapi dia mendapat pahala syahid di akhirat. Harusnya tetap mendapatkan 4 kewajiban atau 4 hak yang perlu diberikan oleh orang yang masih hidup. Nah, dalam kasus COVID ketika tidak dikafani, bahkan kita ragu dimandikan apa enggak kan gitu kan, karena dia terkena wabah. Maka bagaimana itu, Ustaz? Nah, kalau memang itu darurat, maka darurat itu akhirnya menabrak semua hukum ideal. Darurat itu menabrak hukum yang ideal. Ini kan idealnya begitu. Tapi dalam kondisi darurat, akhirnya itu tidak bisa dilakukan misalnya, atau biasanya kalau di rumah sakit mereka mengatakan sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolatkan, kemudian ditaruh di dalam peti. Tapi untuk kemaslahatan bahasanya tidak boleh dibuka kan gitu kan. Ya, kalau yang mengucapkan itu orang muslim ya kita percaya saja. Kita nggak perlu masa iya sini tak bongkar dulu misalnya gitu kan. Dipastikan misalnya. Nah, maka itu tidak perlu. Karena hukum aslinya seorang muslim tidak berdusta. Hukum aslinya seorang muslim tidak berdusta. Nah, ketika orang ngomong muslim bicara, ya hukum aslinya dia nggak berdusta. Apalagi dalam perkara-perkara semacam itu. Perkara-perkara fardu kifayah. Dia kan berarti menanggung beban berat. Kecuali dia jelas, maaf tidak bisa dimandikan. Boleh nggak dibuka? Jangan. Ini peraturannya tidak boleh dibuka karena khawatir akan. Maka dengan kondisi-kondisi darurat semacam itu, hukum idealnya berubah. Yang tidak boleh jadi boleh dilakukan. Ya, seperti atau masuk dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Menjadikan sebab bolehnya melakukan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Itu darurat merubah hukum. Nah, gitu Pak. Nah, barakallahu. Biasa. Nah, Tadi yang nomor 3 yang sahid di dunia, jadi dia ingin mencari ketenaran. Sebagai juga kepala awan. Yang saya ingin tanyakan, tinggian mana keutamaan antara mati syahid dengan husnul khotimah? Sedangkan yang tadi kan dia ingin mencari ketenaran saja. Tidak, karena kan jadi nggak termasuk dalam kategori husnul khotimah. Gimana? Tingkatan atau keutamaan husnul khotimah dengan syahid? Tidak. Dan itu yang terakhir tadi itu, dia posisinya di mana Ustaz? Apa syahid, apa husnul khotimah? Sedangkan dia ingin mencari. nah. Jadi gini,
Yang tadi masalah apa aurat saya juga masih agak kalau di kamar mandi kan saya dulu istiqomah karena telanjang ya, karena bola gitu. Sekarang saya kadang itu, ada buru-buru jadi itu sebenarnya sunnah pun nggak kalau pakai celana bola Pak saya pakai gitu. Nah. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama tentang orang yang mati syahid di dunia saja. Di dunia saja itu bukan berarti kita bisa menghukumi orang itu mati syahid dunia saja. Nggak bisa kita menghukumi itu. Misalnya ada orang berjihad melawan orang kafir, terbunuh. Maka kita berhusnudzon dia mati syahid secara murni dunia akhirat. Tapi memang di antara yang mati syahid dalam perang itu ada yang dunia akhirat, ada yang kategorinya syahid dunia saja. Disebabkan masalah dalam niat. Tapi kan niat itu kan nggak bisa kelihatan. Niat itu tidak terlihat. Maka kita akan memandang orang yang mati syahid itu mati yang mulia sudah. Dia mulia matinya. Dan itu di antara ciri husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan penutup hidup yang baik. Kurang baik apa? Meninggal dalam kondisi jihad fi sabilillah. Ini termasuk bagian dari husnul khatimah. Kelihatan oleh mata kita. Masalah di akhirat itu urusan dia dengan Allah. Niat dia, ya, wa yub'atsuna ala niyatihim, kata Allah, mereka atau kita semua ini akan dibangkitkan sesuai dengan niat kita. Niat kita dalam beramal. Ya, kalau kita banyak beramal tapi niatnya bolong-bolong, rusak itu kan, ya nggak ada nilainya di sisi Allah. Nauzubillah min dzalik. Tetapi syahid di dunia saja ini nggak bisa dihukumi. Pasti ada orang mati syahid kemudian ini mah dunia doang nih, misalnya gitu kan, nggak bisa. Kita akan tetap menghukumi dia orang yang husnul khatimah. Kalau ditanya mana yang utama, husnul khatimah atau mati syahid? Mati syahid. Maka jawabannya mati syahid itu diantara ciri husnul khatimah, karena meninggal di atas ibadah. Husnul khatimah kan meninggal dalam kondisi yang baik. Kondisi yang baik itu yang paling baik adalah meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah. Orang meninggal dalam kondisi sujud. Orang meninggal dalam kondisi baca Quran. Orang meninggal dalam kondisi berjihad termasuk. Nah, ini kita memandang secara zahir yang tampak dia husnul khatimah. Masalah di akhirat wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita menghukumnya. Makanya tidak boleh al-jazmu, memastikan seseorang itu pasti masuk surga tanpa hisab misalnya, kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah. Wah, ini mah ada orang meninggal, kita tahu soleh banget. Wah, ini mah pasti masuk surganya tanpa hisab nih. Kalau pasti masuk surga, selama dia muslim pasti masuk surga, pasti. Setiap muslim yang meninggal pasti masuk surga. Pasti. Tapi kan ada yang langsung, ada yang mampir-mampir dulu gitu kan. Tapi kalau mengatakan masuk surga tanpa hisab ini mainnya udahlah top ini. Nggak boleh itu. Persaksian itu nggak boleh. Kecuali persaksian itu datang dari Rasulullah. Berarti sama aja tidak? Sama aja. Yang lagi mati berpikir sama yang berperang melawan musuh tetap derajatnya sama, beda. Derajatnya tinggal nanti amalan antara zikir dan jihad mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama. Tapi ini jihad dalam pandangan jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i. Maka kalau yang disebut adalah jihad yang syar'i, tentu tidak ada amalan yang bisa mengalahkan. Nabi menyebut dzirwatu sanamil Islam, puncak amalan dalam Islam. Kemudian juga Nabi bersabda, orang yang mati syahid, darah pertama yang mengalir, Allah ampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kecuali hutang, kata Nabi. Kemudian pernah datang ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ya'dilul jihad. Amalan apa yang bisa mengalahkan pahala jihad? Nabi menjawab, la tajiduhu, kamu nggak akan dapat. Apa ya Rasulullah, saya pengen coba. Kalau memang kamu pengen menyamakan amalan jihad, sholat terus, puasa terus, ya, sampai mujahid pulang. Kalau mujahidnya sebulan, sholat terus 1 bulan itu, puasa terus selama sebulan itu, nggak tidur, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Maka kalau jihad itu jihad yang syar'i, tidak bisa dikalahkan. Nah, baik, barakallahu fiik. Aurat. Aurat, nah.
tetap itu bagian dari aurat, cuma kita melepasnya untuk mandi termasuk darurat, termasuk bagian dari kebutuhan. Yang bukan kebutuhan itu yang nggak ada keperluan apa-apa, nggak ada keperluan apa-apa, lagi di kamar gitu ya, sendirian. Bukan. Kalau afdol, memang lebih baik ditutup. Lebih afdol ditutup. Ini bicara afdol bukan berarti nggak boleh. Yang bagian dari sunnah menutupi sawatan. Nah, bagian dari sunnah. Nah, kalau kita baca ini ada teori doang. nah, Sekali-sekali boleh nggak dipraktekin? Jadi saya jadi ini ada cara mandi mayat. Ada waktu nggak kira-kira dikit? waktunya ini ya, atau kita di fikih besoknya ya, sambil mengundang Pak Yus sambil memberi masukan. Yang lebih bagus sih waktu ada jenazah ikut. Itu kita ikut. Nah, Itu yang paling abdul. Kan kalau sekarang kan lagi belajar. baik, nanti Bagaimana praktek sudah itu? baik. Labas. Nanti kalau memang perlu, tapi ya cuma ini anggaplah ini air, ini anggaplah apa, nanti begitu paling ya. Insya Allah nantilah. Karena waktu nggak cukup tinggal. Batasan mukim tadi. Kalau seorang anak perempuan ke bapaknya sama. Tadi anak perempuan ke bapaknya, bapak sebagai ayah wajib menutup pusar sampai dengkul. Ini wajib ya. Begitu juga anak perempuan wajib menutup dari pusar sampai lutut. Wajib, bukan berarti kemudian akhirnya dia hanya menutup bagian situ saja, kan enggak. Maksudnya seandainya kita melihat bagian itu dari kakak kita, adik kita, anak perempuan saya misalnya, itu saya nggak berdosa selama bukan di bawah aurat. Dan antum Pak Ayus, kalau seandainya melihat anak mengenakan pakaian yang di atas ini, maka diingatkan, di atas dengkul diingatkan, karena itu sebenarnya bagian dari aurat sesama mahram, tetap masuk bagian aurat sesama mahram. Ini kan kejadiannya kan anaknya itu perempuan, yang meninggal kan bapaknya. Tapi selama bapaknya sakit itu anaknya kan yang ngurus. Nah, mandikan. Meninggal itu, ya dia juga bisa memandikan jenazah sih. Jadi, nah, yang memandikan jenazah nggak boleh anaknya, yang boleh itu istri atau suami. Istri atau suami boleh. Kenapa? Karena tadi mahram, batasan auratnya tanpa batas. Untuk suami istri dia boleh memandikan. Tapi waktu sakit itu anaknya Nah, ketika anak mengurus, ya, kalau memang tidak ada yang bisa mengurus kecuali dia, maka dia melakukan itu dalam kondisi darurat tadi. Karena nggak ada yang ngurus. Tapi kalau ada yang ngurus anak laki-laki, di situ bisa ngurus dan dia nggak mau ngurus bapaknya, dosa anak laki-lakinya ini. Begitu juga kalau yang sakit ibu, bukan yang ngurus anak laki-laki, tapi anak perempuan kalau ada. Kalau anak perempuan nggak ada, adanya laki-laki, ya mau nggak mau harus tetap menjaga pandangan, harus tetap kalau bisa mengenakan penghalang di tangannya, tanda sebagai kita juga menghormati batasan aurat itu. Nah, dia pun selama hidup dia yang ngurus, terus meninggal ya tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus yang memandikan adalah dari laki-laki. Kecuali tadi istri atau suami. Karena memang kalau istri atau suami pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib memandikan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah, Sayyidatul Fatimah. Walaupun ada khilaf itu, ada yang mengatakan setelah meninggal apakah masih mahram suami istri gitu kan? Dengan kematian gitu ya. Tapi pernah juga. Banyak dilakukan itu kan. Nah, barakallahu, begitu, Pak. Kalau kita kan mati, orang mati, kadang-kadang disedekapin. Ada bagian dari sunnah. Kedua, orang mati dimiringin kayak itu bagian dari sunnah atau bagaimana? Nah, itu nanti ada nanti di akhir. Di akhir pembahasan jenazah itu ada. Itu namanya lahat. Jadi menghadapkan mayit ke kiblat itu wajib. Menghadapkan ke arah kiblat itu wajib hukumnya. Seandainya mayat dikubur tidak menghadap kiblat, termasuk alasan dibolehnya dibongkar makam kemudian diarahkan ke arah kiblat.
Nah, yang sunnah memang lahat, yaitu sisi bagian menghadap kiblat dibuat ruang gitu kan. Itu sunnahnya lahat. Tapi boleh juga syak. Syak itu tengah. Boleh, tapi makruh. Kata Nabi SAW, Al-lahdu lana wa syakku li ghairina. Lahat itu untuk kita, lahat itu yang di pinggir. Syak yang tengah itu untuk selain kita. Kata Nabi SAW. Tapi seandainya lahat kemudian diarahkan ke kiblat, bukan lahat, syak, tapi diarahkan ke kiblat, itu boleh. Dan bahkan bisa jadi itu yang utama kalau kondisi tanahnya, kondisi yang lembek tanahnya. Seandainya dibuat lahat, malah jatuh tanah kan, maka lebih utama syak. Kalau di kondisi tanah yang lembek macam itu. Itu nanti ada pembahasannya setelahnya insya Allah. Berapa Pak? Sebelum dikubur itu kan ada kewajiban menghadap kiblat. Sebelum dikubur? Maksudnya Kalau di kota posisi pas meninggal kan biasanya kan orang berazia kan Enggak harus menghadap kiblat. kemana aja. Terserah. Boleh. Kalau bisa ditaruh di posisi yang enak buat orang menyolatkan, gitu aja. Karena bisa jadi orang datang pengen langsung sholat, nggak nunggu di masjid, kan boleh sholat di rumah, disolatkan di rumah. Tidak ada kewajiban harus menghadap mana kepalanya, tidak. Yang wajib itu dalam kondisi pengkuburan mayit. Kalau bayinya di botol tetap pakai kain kapan? Apa? Bayinya di botol meninggal. Keguguran atau yang mana nih? Kuburan di luar kecil bayi. Kalau belum sempurna ciptaannya, masih belum sempurna tuh ya masih ya orok gimana gitu ya. Tadi kita tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau mau dikafani dan dikuburkan itu baik. Nah, yang wajib dikafani dan dikuburkan itu kalau lahirnya sudah sempurna, sudah bayi, cuma lahir dalam kondisi sudah meninggal. Keluar dalam kondisi meninggal dunia. Maka dikafani wajib dan dikuburkan wajib. Nah, Kalau yang mau dikubur itu mau dikomati di anjing gimana? apa? Azan dan iqomah. Taib. Ah, ini panjang nih pembahasannya. Taib, azan di kuburan ya itu memang tidak dilakukan para sahabat, tidak dilakukan para salaf. Namun memang ada yang menganggap ini mustahab, dianjurkan. Dianjurkan bukan karena ada contoh di zaman Rasulullah. Dianjurkan karena dikiaskan dengan lahir. Karena lahir itu pertama lahir, ya itu hadisnya ada, dan itu muqtada amal dan kebiasaan amal para sahabat ketika lahir diazani. Nah, diazani, kemudian ketika meninggal dia menganggap, sebagian ulama menganggap ini momen awal ke dunia, ini momen akhir dunia, yakni dia masuk ke dalam alam barzakh. Dia mengkiaskan masalah ini kepada masalah itu. Kalau yang ini memang nggak ada dalilnya. Para ulama nggak para salafun nggak melakukan, para sahabat nggak melakukan. Tapi ini dikiaskan, dianalogikan. Ini kenapa diazankan? Oh, alasannya karena dia pertama kali hidup di dunia, supaya pertama kali yang dia dengar adalah azan, dan azan pun termasuk sebab terusirnya setan, ya kan? Terusirnya setan. Jadi kalau diazani dia terlindung dari setan. Maka juga di saat meninggal dunia mau pindah ke alam, maka diazankan juga. Maka hal ini termasuk masalah khilaf. Tetapi saran saya lebih baik tidak melakukannya. Lebih baik tidak melakukan. Adanya dia ada di kuburan itu perlu jawab lah. Apa? Azan. Oh, sunnah menjawab azan. Allah alam, saya belum tahu. Tapi saya sampaikan ada pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa? Seandainya kita melihat, kita nggak ngingkarinya keras-keras lah. Kalau nggak setuju ya sudah. Tapi tidak mengingkari dengan keras. Kenapa? Mereka pun nggak melakukan itu cuma ikut-ikutan ini. Enggak, mereka juga berlandaskan satu kesimpulan ulama, dan itu berlandaskan qiyas. Qiyas itu termasuk dalil yang diterima. Nah, Bukankah azan itu ajakan untuk sholat bagi makhluk hidup?
Tapi kalau pas lahir diazanin ngapain? Dia kan mau untuk nanti kedepannya dia Tapi kan dia belum punya kewajiban sholat. Kenapa diazanin? masuk ke Enggak, tetap nggak bisa. Itu bukan illah. Illah itu alasan hukum. Jadi alasan hukum azan bagi bayi yang lahir bukan diajak sholat, bukan. Tapi alasannya disebutkan para ulama supaya di awal dia lahir mendengar suara azan, dan bayi itu ketika baru lahir tuh langsung diganggu setan, langsung. Dan azan termasuk sebab setan terbirit-birit mendengar azan. Jadi itu alasan hukumnya, bukan alasan ngajak sholat. Tapi ala kulli hal, saya sendiri termasuk yang tidak menyarankan saat meninggal dunia diazankan, tidak. Karena para salaf tidak melakukannya, para tabi'in tidak melakukan. Seandainya kita melihat kejadian itu, ya sudah berlapang dada aja. Ngasih tahu boleh, ngasih saran boleh, tapi toh masih pengen mengazankan, dia pun juga berlandas pada pendapat ulama. Itu saja. Nggak sepakat silahkan. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah 7:30. Satu lagi. Cukup ya? Biasanya itu kan orang dalam peti itu nggak bisa Dikananin. dibiringkan lagi dia. Kalau yang di COVID. Bukan, kalau dia pokoknya dalam peti tidak ada orang dimasukkan dalam peti pahlawan atau apa. Diletak aja dalam peti. Oh ya. Dikubur bersama petinya, tidak ada yang digiringkan. Ya harusnya kalau tukang petinya tuh tahu hukum syar'i gitu ya, minimal di dalam peti itu nyamping gitu ya, nyamping kanan. Tapi ya itu tetap itu bagian dari kewajiban dihadapkan ke kiblat. Nanti ada bahasannya insya Allah. Nah, iya. Keluarganya yang harus kuat. Nah, karena itu kan haknya keluarga itu, haknya keluarga. Nah, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.